kita baru akan kenalan dengan sorof. As-sarfu umul ulumi wan nahwu abuha. Jadi sorof dari salah satu cabang bahasa Arab itu adalah ibunya ilmu, gitu ya, ibunya ilmu. Dan nahwu adalah bapaknya. Maka dari sini kalau kita lihat, maka peranan nahwu dan sorof itu ibarat ayah dan ibu. Maka yang paling banyak perannya gitu ya adalah sebenarnya sorof ya dalam membaca teks Arab. Ada pun nahwu seperti peran bapak, ya tinggal melihat dari sisi mana ya. Kalau kita lihat dari sisi hadis Nabi, ibu diulang 3 kali, perannya lebih banyak atau jasanya lebih banyak. Tapi ini gambaran para ulama melihat nahwu dan sorof itu dari bobot dia berguna untuk membaca teks Arab. Memang benar kalau di sini seperti nahwu itu lebih kecil kontribusinya, karena nahwu itu nanti akan kita lihat hanya ngurusin bagaimana harokat akhir, bagaimana kita membaca harokat akhir. Adapun sorof itu bagaimana kita membaca harokat yang lainnya atau sisanya, ya sisanya. Jadi kalau misalnya saya di sini coret sedikit ya, tadi kan dibacanya as-sarfu ya, umul ulumi, gitu kan? Wa nahwu, ini fathah ya, wa nahwu abuha, gitu kan tadi ya. Nah, maka nahwu itu hanya ngurusin as-sarfu. Nah, bagaimana kita baca harokat di huruf terakhir dari kata ini. Adapun yang merah ini kita bisa tahu kenapa nggak dibaca as-surfu atau nggak as-surufu atau nggak asirfu, kenapa nggak asirifu, gitu kan? Tapi kita bacanya rohnya bisukun, dengan sukun. Nah itu kita tahunya memang di sorof. Kemudian as-sarfu umul, nah ini yang hijau-hijau ini itu saya bisa baca karena di belakangnya itu karena ada ilmu nahwu. As-sarfu umul ulumi wan nahwu abu ha. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita lihat di contoh-contoh setelahnya. Ini kebetulan aja saya mau coret ya, sekalian ngejelasin bahwa sorof itu memang belajar bagaimana nanti kita bentukan kata dan tentunya dengan harokatnya, Adapun nahwu yang hijau-hijau itu, ya, dimana kita bacanya bukan as-sarfa, bukan as-sarfi, tapi as-sarfu, ya, karena dia sebagai apa yang disebut dengan mubtada, ya. Nanti kalau teman-teman belajar lebih detail, ya mubtada ya, ini agak susah, emang saya nggak pakai iPad. Oke, lanjut. Nah, ilmu ini datang dari mana? Karena dulu memang secara sudut pandang ilmu memang tidak langsung Nabi Muhammad SAW mengajarkan, tapi memang seperti ilmu-ilmu lainnya, misalnya ilmu fikih, ilmu tafsir, usul tafsir, itu pokok pikirannya sudah ada di zaman sahabat Nabi SAW. Nah, ini salah satu yang terekam bahwasanya istilah nahwu itu muncul atas perkataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan Ali bin Abi Thalib juga yang ngurusin marfu, majrur, majzum, enggak. Itu karena udah keseharian dari bahasa mereka, tapi ulama-ulama setelahnya. Nah, didukung atau yang muridnya yang terkenal itu adalah Abul Aswad ad-Du'aili. Ya, jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad unhu hadan nahwa. Secara bahasa artinya ikutilah yang semisal ini. Jadi nahwu itu secara bahasa artinya contoh, mithlun, example, itu nahwu secara bahasanya dia ya, bukan secara nama ilmu, tapi asalnya adalah unhu hadan nahwa. Jadi ikutilah yang semisal ini, yang seperti ini.
Nah, maka dari situlah muncul istilah nahwu menjadi ilmu tersendiri. Itu ya. Apa Jim? Kayaknya itu Jim. Oh ya, ini keliru. Ya betul. Ya, itu H ya, bukan J. Barakallahu. Jadi unhuha dan nahwa. Jadi nun H, ya, bukan J. Betul. Nah, kemudian ini secara terminologi bahwasanya nahwu sebagai ilmu. Jadi nahwu itu adalah ilmu ya atau sebuah bidang dari salah satu cabang bahasa Arab yang mempelajari apa? Usul atau kaidah-kaidah dalam bahasa Arab untuk mengetahui keadaan akhir. Itu tadi yang saya gambar warna hijau. Jadi kita ngurusin harokat akhir satu kata itu apa? Pilihannya cuma 4. Kalau nggak domah, fathah, kasroh dan sukun. Nah itu. Baik itu i'rab, nah apa ini istilah i'rab nanti kita akan masuk atau bina. Mudahnya i'rab itu adalah kata yang dinamis. Dinamis di sini artinya harokat itu bisa ganti-ganti. Kadang misal lafaz ar-rajulu kadang dibaca ar-rajula, kadang dibaca ar-rajuli. Ar-rajul artinya laki-laki. Lawannya bina, bina itu mufris ya. Jadi kata harokatnya itu mufris ya. Dia nggak berubah, bina tetap. Jadi kalau misalnya misal tadi contoh kata ini nih hada, itu contoh yang bina tuh. Dia tuh nggak bisa dibaca hadu atau hadi, selamanya bina, mufris hada dimanapun kondisi apapun ya. Contoh ya, itu contohnya. Tapi kalau ini salah ya, bukan jim ya. Ini nggak ada an-nahwa. Adapun kata an-nahwu ini contoh kata yang dinamis atau bisa di-i'rab. Karena bisa dibaca an-nahwa, bisa dibaca an-nahwu pada kondisi tertentu, bisa dibaca an-nahwi. Tergantung posisinya dalam kalimat. Nah, itu lagi-lagi itu adalah urusannya nahwu ya dalam kita membaca teks Arab. Nah, objeknya apa? Yang dianalisa itu apa? Kata, al-kalimah. Ya, al-kalimatul arabiyah. Itu yang dianalisis oleh ilmu nahwu. Jadi membahas kata itu dalam kalimat itu posisinya seperti apa. Gampangnya itu kalau misal kita punya apa namanya di bahasa Indonesia itu kan pilihannya cuma S, kemudian P, O gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan, gitu kan. Ini kan kedudukan-kedudukan dalam teks bahasa Indonesia kan ini aja ya. Ada 4 gitu kurang lebih secara garis besar. Nah kita menentukan kedudukan-kedudukan ini itu adalah di ilmu nahwu kalau dalam teks bahasa Arab. Sumbernya dari mana? Tentunya dari Al-Quran, karena Al-Quran itu bahasa yang paling fasih, ya paling fasih. Bahkan yang diambil dari kiroat-kiroat yang biasanya kita baca atau masyhur ya, kiroat sab'ah yang 7 atau 10. Meski kadang juga ilmu nahwu beberapa kaidah diambil dari kiroah yang syadzah, yang agak jarang gitu ya. Bukan cuma itu, ucapannya Nabi juga bahkan sampai di level berhenti ucapan seorang manusia menjadi dalil dalam ilmu nahwu itu di zaman Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah manusia yang terakhir di zamannya yang kalau dia ngomong itu jadi dalil buat ilmu nahwu. Kenapa? Karena lisan beliau itu masih murni bahasa Arab tulen. Dari kecil dititipin ke pedalaman yang tidak terkontaminasi ya dengan bahasa-bahasa apa namanya dari luar, sama seperti kebiasaan orang-orang Arab di sana apa namanya dititip ya di persusuan supaya salah satunya adalah karena Mekah itu tempat yang crowded ya kan, orang tuh banyak kan dari segala penjuru, sedangkan mereka nggak mau menumbuhkan anak di lingkungan yang bahasanya itu bisa jadi tercampur dengan bahasa non-ajam, ya, seperti itu. Nah makanya perkataan orang Arab itu misalnya contohnya syair dan lain-lain. Apa keluar suaranya? Oke. Ya, dan perkataan orang Arab yang lain.
Mana nih? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana kita mempelajari ilmu ini? Hukumnya ini salah satu yang saya ambil ya. Meskipun ada banyak pendapat, itu dihukumi fardu kifayah. Jadi sebagian orang ya, itu sudah ada yang belajar di satu komunitas atau ini juga agak apa namanya, batasannya juga agak luas ya. Sejauh apa RT kan atau sekantor ada yang bahasa Arab udah berarti, atau senegara gitu ya, cukup dengan orang-orang yang ada di MUI misalnya jago-jago bahasa Arab ya, itu maka gugur. Tapi sebenarnya pembahasan yang lain itu adalah lebih kepada misalnya bacaan-bacaan sholat kita nggak perlu di-i'rab ya, misalnya Al-Fatihah kita dan lain-lain, nggak, itu yang penting bacanya benar. Tapi ini kan dari sisi ilmu yang saya ambil adalah fardu kifayah. Jadi tapi kalau buat orang-orang yang memang berkecimpung di bidang yang harus menganalisis dengan ilmu ini, misal ahli-ahli tafsir ya, atau orang-orang yang belajar hadis ya, mau nggak mau dia wajib ya, karena nanti dia akan bisa sembarangan dalam menafsirkan atau menganalisis teksnya dengan. Nah, jadi tinggal kita memposisikan kita ada di mana ya, dan bagaimana apa namanya kita terhadap ilmu ini. Nah, ini yang menarik. Lanjutan yang tadi ya. Jadi tadi kan siapa yang mencetuskan Ali bin Abi Thalib nyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ini dikisahkan oleh orang lain, ya maksudnya orang ketiga itu Abu Ubaidah dalam sebagian riwayat. Waktu itu Abul Aswad kan gurunya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Waktu diperintahkan, karena ini kan masa-masa kritis nih ya, Islam udah nyebar di zaman Ali bin Abi Thalib ya, maka tadi ya muncul yang dinamakan dengan lahan. Lahan itu, istilah lahan itu salah ucap. Salah ucap, lahan ini pasti kita sering dengar kalau pernah belajar tahsin, lahan itu salah ucap. Sama, di nahwu juga salah ucap, salah baca, salah lisan gitu ya. Yaitu ketika waktu itu ada dua versi. Abul Aswad ini ceritanya lagi jadi makmum, atau memang ada orang yang sengaja datang ke Abul Aswad, kemudian dia baca ayat ini sengaja salah supaya Abul Aswad memang harus bikin apa namanya dasar-dasar ilmu nahwu, karena masih nggak mau, karena masih Ali bin Abi Thalib masih ada radhiyallahu anhu. Nah, singkat cerita, terdengarlah ada yang baca surat At-Taubah ini. Allah Ta'ala berfirman, wa adanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Nah, jadi dia setengahnya baca salah tuh. Bacanya gimana? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, dengan kasroh. Jadi dia bacanya itu rasul, lafaz rasul ini dibaca wa rasulihi. Kaget ya kan? Saya nggak nyangka ya, orang salah baca sampai salah harokat begitu. Karena nanti artinya beda ya, nanti saya jelaskan artinya beda. Akhirnya ketika dengar ada kesalahan baca dan fatal ini di Al-Quran, dan artinya lagi apes juga, jauh banget. Karena kalau yang dibaca di Al-Quran kita, kalau cek di At-Taubah ayat 3, teksnya seperti ini. Annallaha, bahwasanya atau sesungguhnya Allah, bariun, berlepas diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Kalau dibaca wa rasulih, dan juga berlepas diri dari rasul. Gitu ya. Nanti saya jelaskan setelah ini. Jadi di sini ada min, ada huruf jar, maka lafaz musyrikin harus seperti ini. Tidak boleh dibaca al-musyrikun. Nanti kita belajar di Arab. Nah, dan juga kalau kita baca wa rasulihi, maka rasul ini dibaca kasroh karena ada min di sini. Nanti setelah ini kita detailkan. Tapi poinnya adalah makna berubah.
itu makna menjadi warna merah. Kalau kita kita baca anallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi, ya, wa rasulihi. Jadi maknanya ini, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa rasulihi, dan kalau bahasa Indonesia nggak ini ya, bisa aja kita interpretasi bahwa Rasul berlepas diri. Tapi bahasa Indonesia nggak gitu kelihatan. Tapi kalau di bahasa Arab clear jelas bahwasanya kalau kita baca wa rasulihi, berarti Allah berlepas diri dengan orang musyrik dan juga Allah berlepas diri dengan Rasulnya. Dan itu bukan makna yang dimaksud. Harusnya wa rasuluhu. Kalau wa rasuluhu seperti yang kita baca di Al-Quran, maka yang warna biru ya terjemahannya, yaitu sesungguhnya Allah dan Rasulnya bari'un minal musyrikin. Sejak saat itu, kenapa salah baca? Karena teksnya ini gundul, ya kan, ini masih abad sebelum 2 itu belum ada fathah, dhamma, kasrah. Makalah jadilah Abul Aswad mau ya beristihad. Kalau engkau melihat mulutku membuka, berarti lagi ngomong fathah. Bahasa kita fathah ya, a gitu ya, ba. Maka berilah satu titik di atasnya. Jadi dulu fathah itu bukan fathah yang sekarang, tapi titik satu warna merah. Apabila engkau melihatku menggabungkan mulutku, berarti apa? Dhamma, berilah titik di depan huruf tersebut. Jadi kalau dhamma apa? Titik di depan. Kalau kasrah, titik di bawah. Enggak kayak sekarang ya. Dan juga kalau guna, maka jadikan satu titik yang ada ya menjadi 2 titik digabung. Nah, jadilah ini ya pelajaran kemarin ya. Jadi kalau titik di bawah apa? Kasroh nih. Ini bakal kasroh nih. Di mushaf sebelumnya ya. Ilmu ini terus berkembang ya. Ilmu dhabt itu terus berkembang. Nah, ini asal mulanya seperti itu. Karena memang nggak ada harokat waktu zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. Oke, supaya tambah semangat lagi, ya, meskipun pelajaran sebelumnya dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu kategori hak, ya, tapi kita lihat sebenarnya bahasanya itu ringan, ya, ringan, hemat kos, hemat harta. Kok bisa? Kita lihat. Jadi bahasa Arab itu umumnya, ya, atau boleh dibilang generally itu memang kata dasar itu hurufnya cuma 3 doang. Minimal sih ada 1 huruf bisa. Cuman untuk makna-makna seperti kata benda ya, kata kerja itu 3. Kita lihat di sini ya. Lihat bahasa Arab yang sebelah kiri. Kita compare-nya itu huruf ke huruf jumlahnya berapa? Mabniun, bangunan. Jami'atun, perguruan tinggi ya. Maktabah, perpustakaan. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 nih kan. Abun 2 huruf. Umun, jidun, ya. Asfun, ustun. Ya, bisa ya. 3 atau 4 huruf, ya nggak? Tapi kalau di compare bahasa Indonesia, bangunan. Udah berapa tuh? 9, 8. Perguruan tinggi, perpustakaan. Lihat di bahasa Inggris, ya. Bahasa Prancis saya nggak bisa bacanya nih ya. Bahasa Jerman dikit-dikit ya. Nah, tapi intinya adalah hurufnya lebih sedikit kalau huruf bahasa Arab. Ringan di lisan ya. Hemat waktu nggak Bang tulis? Iya. Dulu itu kertas nggak mahal itu, percetakan belum ada. Dan kita kalau mau menduplikat, mencetak itu memang nulis, ada tukang nulis, ya kan? Kertas itu barang mahal. Makanya ketika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu sebenarnya menghemat itu kos yang dari kertas, tinta, waktu juga. Percetakan kita pakai kopi ya, jalan. Tapi kalau nulis itu satu buku ya orang yang sama gitu ya. Mungkin chapternya aja yang berbeda-beda. Jadi waktu hemat, tenaga hemat, ini berbicara dulu ya. Harta juga ya, kertasnya harusnya bahasa Arab ditulis mungkin 10 lembar. Lihat buku terjemahan. Pasti berapa? Lebih tebal ya. Buku terjemahan itu lebih tebal. Udah gitu huruf pendek, ya hurufnya singkat,
Tapi maknanya apa di pertemuan kemarin? Itu sangat luas, sangat banyak sinonimnya. Ya, itu. Nah, ini kita lihat. Kamus Al-Munawwir itu tebal berapa? 1.500 ya. Ini kombinasi apa? Kombinasi dari 3 huruf hijaiyah aja. Dan bahasa Arab itu kan mainly itu 3 huruf. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang ringan di lisan dan sederhana. Makanya Allah memang menjanjikan mudah ya dalam mempelajari Al-Quran. Nah, ini soal nanti kita akan masuk di pertemuan yang ketiga ya, 17 Maret. Ini menunjukkan bahwa dari satu kata, misalnya saya contohkan doroba, ya, artinya memukul. Dia laki-laki telah memukul. Dari 3 huruf ini itu bisa kita kombinasikan dengan yang namanya ilmu shorof, dengan pola-polanya yang biasanya kita hafal, itu menjadi beberapa turunan yang banyak. Jadi kita cukup hafalin doroba, sama hafalin polanya gimana. Udah, kita bisa jalan mau bikin kata apa. Dari doroba memukul, kita bisa bikin kata dipukul, memukul, pukulan, ya, atau pukullah. Nah, itu cuma dari satu kata asal. Nanti kita akan detailkan di pertemuan ketiga. Nah, ini lihat gambar ini bukan ilustrasi aja. Ini salah satu contoh buku yang kalau di stabiloin kuning itu adalah isim. Yang di stabiloin warna merah itu adalah fiil. Dan yang di stabiloin warna hijau itu adalah huruf. Nah, ini basic kata dalam bahasa Arab itu cuma 3 ini. Meskipun ada pendapat lain yang nambahin 4. Satu lagi isim fiil. Jadi al-kalimah dalam bahasa Arab yang qasimu ila salah satu aksam, ya, ila salah satu aksam. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu mau setebal apapun ya muter-muter di 3 ini aja. Kalau dia nggak isim, yang warna kuning, itu stabilo itu isim semua tuh. Isim itu apa? Kata yang tidak terikat oleh partikel waktu. Jadi kalau kita bilang ar-rajul sekarang sama ar-rajul besok atau yang akan datang sama aja, karena katanya tidak terikat dengan partikel waktu. Kemudian fiil. Fiil itu adalah kata yang ada partikel waktunya. Atau biasanya padanannya disebut dengan kata kerja. Meskipun tidak selalu. Satu lagi adalah huruf. Nah, berarti di bahasa Arab itu yang warna hijau ini bisa dihitung. Huruf dalam bahasa Arab itu kurang lebih sekitar 80-100-an. Ya, terbatas. Kemudian fiil, nah itu bisa dihitung juga. Tapi kebanyakan mainly adalah isim. Isim itu gampangnya kata benda. Ada pun huruf itu adalah kata yang dia maknanya jadi sempurna kalau dia nempel sama kata yang lain. Karena di sini nggak bakal kita ketemu ada yang hijau-hijau dia sendirian, kecuali jadi contoh. Tapi dalam teks pasti dia kiri kanan harus milih. Dia harus ketemu isim atau ketemu fiil. Itulah karakteristik huruf ya dalam bahasa Arab al-kalimah. Nah, ini contohnya. Ini saya ngambil yang isim ya, fiil huruf. Mungkin perlu sesi yang lain. Nah, ini contoh kita punya kata waladun yang paling bawah ya. Nah, ini waladun artinya anak kecil. Waladun anak kecil. Dari satu kata ini kita bisa ubah yang dinamakan dengan bentuk 2 atau musanna. Itu dengan ini belajarnya di shorof. Ya, jadi ditambah alif, kemudian ditambah nun di belakang. Jadilah waladani, artinya 2 anak kecil. Ya, 2 anak kecil. Dan juga kita bisa ubah lagi ya dengan bentuk jamak. Ini belajarnya juga di shorof. Nah, jadilah auladul, artinya anak-anak kecil. Jadi jamak. Ini jamak. Nah, ini satu bagian yang tadi saya bilang di awal bahwasanya inti dari nahwu itu adalah i'rab. Ya, i'rab. I'rab itu apa sih? Ya, i'rab itu adalah kita menentukan kedudukan satu kata. Ya. Setelah kita analisis ya, dia kedudukannya seperti apa?
Nah, dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, i'rab yang terkenal ya karena cuma ini aja, itu ada marfu, ada mansub, ada majzum, ada majrur. Ini perlu pembahasan khusus, tapi intinya ini adalah sebutan bagi kondisi satu kata dalam kalimat teks seperti itu ya. Kita langsung ke contoh saja, biar ada gambaran. Nah ini, kita lihat ya. Saya suka yang ini. Nah, kita contohnya bolehlah ini ya. Nanti di pertemuan 4 kita cuma ada berapa menit lagi, 5 menit lagi ya. Nah, jadi apa namanya, dalam bahasa Arab tadi ya, ini saya ngasih simulasi sedikit ya. Apa yang ada di benak orang yang mau membaca teks gundul. Yang harus ada di benak oleh orang yang mau baca teks gini, apalagi misalnya ini baru ketemu nih ya, belum hafal atau belum pernah lewat atau belum pernah lihat, maka dia harus punya modal. Yang pertama adalah mufradat. Nah ini nih kosakata ini nih, seiring dengan jam terbang, maka itu udah harus ngumpul di otak kita. Kenapa? Karena proses membaca teks gundul dengan siap-siap kita memahami dengan tahu artinya, itu kalau saya pengalaman diri saya sendiri itu sifatnya tuh paralel, tektok gitu ya. Jadi ada kalanya memang kita mikir dulu ini artinya apa, ya baru mikir yang kedua itu harokatinya gimana gitu kan. Baru setelah terkumpul kata-kata yang banyak, kita buat konteksnya gitu ya, buat konteksnya. Itu yang ada di pikiran orang yang mau baca ya, mau baca seperti itu. Misal contoh, di sini kita lihat yang ini ceritanya soal jawab ini ya, ini soal jawab. Asin itu artinya as-su'al. Di bahasa Arab juga ada yang namanya singkatan-singkatan gitu ya. Kalau ABC itu hamzah, ba, ya, jim, ini bullet and numbering itu ABC, abjad, dal. Ya. Seperti itu. Nah ini sin ini singkatan. Q gitu ya, question gitu ya. Ini jawab gitu ya. Jadi as-su'al, ya, kurang lebih begitu. Pertama ini ini harus tahu nih. Nanti ada di pembelajaran kalau kita belajar bahasa Arab pasti kita tahu itu huruf ya. Isim istifham. Maksud apa ya? Alhamdulillah jadi orang Indonesia. Maksud tuh udah jadi serapan ya kan? Udah dapat ya. Padahal ternyata dia dari bahasa Arab. Ya makanya orang Indonesia tuh 40-60% itu kosakatanya udah tertabung ya, karena bahasa Indonesia tuh banyak nyerap dari bahasa Arab. Nah di sini ini kebetulan lagi latihan bab majrur. Jadi harokat yang ini udah dikasih tahu nih ya. Ya kan, mal maksudu ya, apa maksud ya bi tauhidi ya rububiyati gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Nah, ini kita baca harokat sisanya itu mau nggak mau kita datang dari apa yang kita lihat di kamus ya, atau jam terbangnya kita gitu ya, jam terbangnya kita. Kemudian wa tauhidil uluhiyati ya kan, wa tauhidil asma'i was sifati gitu ya. Jadi nahwu itu hanya baca belakang-belakangnya saja ya, yang mana hijau-hijaunya saja. Nah, setelah kita bisa trial pertama membaca dengan harokat yang kita asumsikan itu dengan pemahaman yang kita saat ini atau saat waktu belajar, maka baru kita lihat apa posisinya dalam kalimat, sehingga kita dalam otak itu bisa melihat konteks secara keseluruhan. Yang kurang lebih maknanya adalah mal maksudu, apa maksud dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini dikutip dari salah satu buku ya, salah satu buku aja yang kita membahas ini. Nah itu gambarannya ya. Jadi nanti
kita lanjutkan di pertemuan akan datang tentang sorof ya, untuk lebih melihat tadi dikatakan apa ibu ya, as-sorfu umul ulum, pasti berarti dia memang peranannya sangat besar karena dari situlah kita bisa baca harokat yang lain. Dan nahwu kecil-kecil sampai rawit dia hanya ngurusin harokat akhir, tapi salah harokat kayak tadi ya, Anallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, artinya langsung berubah. Itu dimainkan oleh nahwu. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Di sini tadi sempat ada ya materinya. Mungkin siapa yang angkat tangan, siapa yang bisa jawab yang nomor 1? Ada yang bisa? Ubah sabullah itu papan